15 tips hidup minimalis agar keuangan keluarga tetap sehat saat ekonomi sulit. Sebelum kita lanjut, tolong klik dulu tombol like dan subscribe ya, dan bantu share ke teman-teman lain. Makasih, dan yuk langsung lanjut. Apa kabar ibu-ibu semua? Semoga sehat dan tangguh selalu ya. Bu, kondisi ekonomi sekarang memang lagi tidak menentu. Harga kebutuhan pokok melonjak, tapi uang belanja rasanya jalan di tempat. Selamat datang di obrolan kita hari ini yang akan membahas 15 tips hidup minimalis agar keuangan keluarga tetap sehat saat ekonomi sulit. Menurut sebuah artikel dari Psikologi Populer, gaya hidup minimalis bukan berarti kita jadi pelit, tapi lebih ke arah sadar penuh pada apa yang benar-benar kita butuhkan agar mental dan dompet tidak cepat jebol. Minimalis itu sebenarnya sederhana saja, Bu, yaitu seni membuang hal-hal yang tidak penting untuk memberi ruang pada hal yang jauh lebih berharga. Bayangkan saja, kalau lemari ibu penuh baju yang tidak dipakai, itu bukan cuma bikin sumpek mata, tapi juga bikin dompet menangis. Karena dulu belinya pakai uang yang seharusnya bisa buat tabungan pendidikan anak. Kita sering terjebak dalam masalah nyata seperti rasa gengsi kalau tidak punya barang baru atau merasa gagal. Jadi ibu kalau tidak bisa membelikan mainan mahal buat anak, solusinya ya kita harus berani bilang tidak pada hal yang sifatnya cuma keinginan sesaat saja, agar finansial keluarga kita tetap aman dan terkendali. Cara pertama yang paling ampuh adalah mulai melakukan decluttering atau memilah barang di rumah yang sudah tidak terpakai agar kita tidak terus-terusan merasa butuh membeli kotak penyimpanan baru. Bu, jangan sampai rumah kita jadi museum barang rongsokan yang dibeli karena lapar mata, padahal fungsinya nol besar. Contohnya saja itu kumpulan Tupperware yang tutupnya entah kemana. Lebih baik disingkirkan daripada memenuhi rak dapur dan bikin stres tiap kali mau ambil piring. Cara kedua adalah berhenti membandingkan isi dapur kita dengan konten estetik para selebgram yang piringnya selalu seragam. Ingat Bu, mereka itu dibayar untuk pamer barang. Sementara kita yang bayar cicilannya, kalau nekat ikut-ikutan gaya mereka, yang belum tentu cocok sama kondisi kantong kita sendiri. Cara ketiga adalah fokus pada fungsi barang, bukan pada mereknya. Karena nasi yang dimasak di rice cooker, biasa rasanya tetap sama dengan nasi dari rice cooker mahal yang harganya jutaan rupiah itu. Cara keempat adalah mulai mencatat setiap pengeluaran sekecil apapun, agar kita tahu kemana perginya uang recehan yang sering hilang misterius seperti diculik tuyul. Bu, kadang kita kaget lihat saldo tinggal sedikit, padahal merasa belum belanja apa-apa. Ternyata uangnya habis buat hal-hal kecil yang tidak terasa. Cara kelima adalah menetapkan skala prioritas yang ketat antara kebutuhan primer dengan keinginan yang hanya sekadar pemuas mata saja. Contoh realnya adalah lebih baik beli susu anak daripada beli tas baru yang modelnya cuma tren sesaat, tapi bikin kita makan mie instan di akhir bulan. Cara keenam adalah rajin membersihkan barang yang sudah ada agar awet dan tidak cepat rusak, sehingga kita tidak perlu mengeluarkan uang untuk beli yang baru. Ibu bayangkan saja, kalau mesin cuci jarang dirawat, lalu mendadak mogok saat cucian menumpuk, itu rasanya lebih sakit daripada melihat timbangan yang terus naik ke kanan. Cara ketujuh adalah mulai membiasakan diri untuk membawa catatan belanja setiap pergi ke pasar agar tidak gampang tergoda rayuan pedagang yang bilang barangnya sedang bagus. Tanpa catatan, kita ini seperti pendekar tanpa pedang yang mudah tumbang oleh godaan kerupuk atau camilan yang sebenarnya tidak ada dalam rencana awal. Cara kedelapan adalah memanfaatkan apa yang ada di rumah sebelum memutuskan untuk membeli sesuatu yang baru. Misalnya kalau ada wadah bekas selai yang bagus, bisa dibersihkan untuk tempat bumbu dapur daripada beli toples kaca estetik di toko online yang harganya lumayan mahal. Cara kesembilan adalah berhenti membeli barang hanya karena sedang merasa sedih atau sedang stres, karena belanja bukan obat untuk masalah hati. Kalau lagi kesal sama suami,
Mending tidur atau olahraga saja, Bu, daripada buka aplikasi belanja. Lalu besoknya malah makin stres. Lihat tagihan yang datang. Cara ke-10 adalah mengajak seluruh anggota keluarga, terutama suami dan anak, untuk ikut memahami konsep hidup sederhana ini. Tidak lucu kan? Kalau ibunya sudah hemat habis-habisan, tapi bapaknya malah hobi jajan di luar tanpa kontrol yang jelas. Cara ke-11 adalah mengatur menu masakan mingguan agar bahan makanan di kulkas tidak ada yang terbuang sia-sia sampai membusuk. Sering sekali kita beli sayur banyak karena merasa rajin, ujung-ujungnya malah jadi pupuk di pojokan kulkas karena kita malas masak. Cara ke-12 adalah hindari jalan-jalan ke mall kalau memang tidak ada kebutuhan yang mendesak untuk dibeli. Mall itu tempat yang penuh jebakan Batman, Bu. Niatnya cuma mau cuci mata, tapi pulangnya malah bawa tentengan plastik yang isinya barang-barang tidak jelas. Cara ke-13 adalah mulai menabung dana darurat meskipun jumlahnya hanya sedikit demi sedikit dari sisa uang kembalian belanja. Biar kecil yang penting rutin. Karena kita tidak pernah tahu kapan tiba-tiba genteng bocor atau ada anggota keluarga yang butuh biaya berobat mendadak. Cara ke-14 adalah kurangi membeli barang yang sifatnya sekali pakai dan mulailah beralih ke barang yang lebih tahan lama. Contohnya adalah memakai lap kain yang bisa dicuci daripada terus-menerus menghabiskan tisu yang harganya makin hari makin mahal saja. Cara ke-15 adalah mensyukuri apa yang sudah kita miliki sekarang tanpa perlu merasa kurang hanya karena tetangga punya barang baru. Ibu harus sadar bahwa kebahagiaan itu sumbernya dari hati yang tenang, bukan dari banyaknya tumpukan barang mewah di dalam rumah kita yang sebenarnya sempit ini. Ada satu keluarga yang sangat inspiratif. Sebut saja keluarga Ibu Sari yang dulu hobi sekali koleksi sepatu dan tas bermerek meski cicilan rumah masih menunggak. Setelah mereka memutuskan hidup minimalis, Ibu Sari menjual setengah koleksinya dan uangnya dipakai untuk melunasi utang, serta fokus pada kualitas pendidikan anak mereka. Sekarang, rumah mereka jauh lebih lega, pikiran lebih tenang, dan yang paling penting adalah tidak ada lagi drama dikejar-kejar tagihan di awal bulan. Ternyata rahasianya bukan pada seberapa besar gaji yang diterima, tapi seberapa pintar kita mengelola keinginan yang seringkali tidak ada habisnya. Hidup minimalis itu seperti melakukan diet untuk dompet. Awalnya mungkin terasa berat dan bikin lapar mata, tapi hasilnya bikin keuangan kita jadi atletis dan sehat walafiat. Ibu pasti bisa melakukannya pelan-pelan. Mulai dari hal terkecil yang ada di sekitar kita sekarang juga. Menjalankan hidup minimalis di tengah gempuran tren gaya hidup mewah memang butuh mental baja dan kesabaran yang luar biasa luasnya. Namun percayalah, Bu, ketenangan pikiran saat melihat saldo tabungan tetap aman itu jauh lebih nikmat daripada perasaan senang sesaat setelah membeli barang baru. Mari kita mulai lebih bijak dalam memilih apa yang layak masuk ke dalam rumah dan kehidupan kita demi masa depan keluarga yang lebih terjamin. Jangan sampai kita menjadi budak dari barang-barang kita sendiri, padahal kitalah yang seharusnya mengendalikan mereka sepenuhnya. Semangat terus untuk para ibu hebat di luar sana yang sedang berjuang menyehatkan keuangan keluarga dengan cara yang sederhana namun bermakna. Kita pasti bisa melewati masa sulit ini dengan senyuman dan dompet yang tetap tebal karena kita tahu mana yang benar-benar penting untuk diperjuangkan. Terima kasih dan sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Di cerita serta episode yang lebih menarik, pokoknya tetap semangat ya, Bu.